Aku diusir bapak usai menikah dengan pria asing. Aku kira bakal hidupnya langsa, tetapi ternyata malah... Novel ini berjudul Mas Berandal, I Love You. Penulis Ahzana Ern. Kamu bisa baca di aplikasi KBM App. Silakan download di Play Store. Dia memang ganteng maksimal, tapi menakutkan. Bab 4. Jangan teriak dan bantu saya, ujarnya setengah berbisik. Aku ketakutan setengah mati. Apakah orang ini hendak membunuhku? Namun pelan, tapi pasti tangannya merenggang. Nafas yang belum lama ini sesak menjadi lega kembali. Saya sungguh-sungguh ingin minta tolong. Carikan alat pengisi daya ponsel ini. Kamu pasti tahu tempatnya kan? Aku mengangguk lantaran takut dicekik lagi. Kalau bagaimanapun, aku harus melindungi diri. Berandalan ini benar-benar sulit ditebak. Ia segera membuka pintu kamar mandi dan mempersilahkanku keluar. Aku segera menjauh dan mengerjakan sholat meski dengan perasaan was-was. Matahari sudah mengintip di ujung timur desaku yang masih asri dengan pohon-pohon tinggi yang membuat suasana kampung terlalu terasa sejuk. Aku dan suami yang jatuh dari langit itu telah tiba di rumah Pak Didin. Baru saja bapak 4 anak itu menerima uang kontrakan. Wajahnya samringah, tetapi tidak dengan istrinya. Raut masam wanita 40 tahun itu terpampang jelas sejak awal pertemuan kami. Tanah kosong di belakang boleh kamu gunakan untuk bercocok tanam. Khas daripada nganggur tok. Pak Dindin menunjuk arah dapur. Di sana ada satu pintu yang tertutup rapat. Aku hanya mengangguk ragu. Belakang bangunan ini adalah rumah orang yang selalu merundung keluarga kami. Istri kakakku dan keluarganya yang jahat itu. Iya, nanam sayur aja kalian di situ. Biar punya lauk. Jangan sampai suami berandalan kamu mencuri di rumah tetangga buat makanan. Sambar, istri Pak Dinding ketus. Dari tadi dia hanya diam. Sekalinya ngomong benar-benar menguji iman. Aku mendengkus kasar. Sekilas aku melirik suami yang sibuk mengamati tiap sudut ruangan. Ia bahkan tidak menghiraukan ucapan Pak Dinding dan istrinya sama sekali. Jangan khawatir, Bu Titi. Kami diberikan cukup uang buat makan. Nggak bakal sampai ngemis apalagi mencuri. Timpalku sinis. Memangnya bapakmu mau terus-terusan kasih duit kalian? Dia bukan konglomerat yang duitnya nggak habis-habis dimakan anaknya, apalagi mantunya berandalan. Bu, sudah, selah Pak Dindin penuh penekanan. Saya punya cukup uang buat makan kami selama 10 tahun penuh, bahkan tanpa perlu kerja. Tiba-tiba lelaki itu menyambung obrolan. Dia bahkan berani meraih bahu dan merapatkan tubuhku di dadanya yang bidang. Aku merasa risih dan mencoba melepaskan diri, tapi dekapannya sungguh kuat. Apa daya aku hanya bisa pasrah sembari mengencam perbuatannya dalam hati. Idih, hayal, dasar berandalan pembual. Kalau punya duit segitu banyak kenapa kemarin makan seperti anjing kelaparan? Balas Bu Titi, melipat kedua tangannya di dada. Udah miskin, banyak gaya. Bu Teti sungguh benar. Suara wanita tiba-tiba mendengar lantang dari luar rumah. Dinda dan ibunya masuk tanpa permisi. Aku memejamkan mata. Baru beberapa menit kami tiba di rumah ini. Sudah disambut nenek lampir dan anaknya. Bu Dindin enggak takut menyewakan rumah seperti ini?
daripada anak kades karbitan. Mana menantunya kayak preman terminal lagi. Serem gak sih? Tanya Bupur Ibu Dinda. Sudah saya cegah, tapi suami saya tetap nekat, Mbak. Bu Teti menimpali kemudian melirik suaminya yang tampak jengah. Gak tahu tuh kenapa dia bisa patuh banget sama Pak Rusdi Kades Tiban yang cuma bisa nyari muka kok dibela. Bapak saya bukan Kades Tiban, seruku tak terima. Aku tidak masalah jika orang-orang ini menghinaku, tetapi jika sudah membawa nama orang tua, aku tidak akan diam. Kalian lupa siapa yang membangun jalan desa? Kalian lupa kades mana yang memperjuangkan pembangunan talut sungai hingga desa kita punya jembatan? Kalau bukan bapakku yang jadi kades, kampung kita akan selamanya terisolasi, Bu. Dinda, mana bisa kuliah pulang pergi kalau jalan kampung masih kayak gula kacang, ungkapku panjang lebar. Aku heran dengan sebagian warga di sini. 2 tahun lalu desa ini sangat jauh berbeda dengan tampilan sekarang. Meski hanya berjarak 10 kilometer dari pusat kota, desa kami tidak memiliki akses jalan yang layak. Tidak bisa dilalui mobil, sepeda motor pun harus berjuang melawan lumpur. Jika hujan, jalanan terjal berbatu saat kemarau. Kebanyakan warga harus memutar arah yang lebih jauh untuk sampai di kota. Itu pun jalan masih terjal, belum tersentuh aspal. Desa kami terpisah sungai dan tebing, seperti pulau tersendiri, padahal masih berada di distrik yang sama dengan rumah dinas wali kota. Baru setelah Bapak menjabat kepala desa, tempat kelahiranku ini mulai tersentuh perhatian pemerintah. Usai jembatan penghubungan desa dengan jalan raya di Bukit Seberang, kami hanya perlu waktu 10 menit untuk tiba di pusat kota. Memang bapakmu kerja apa, Hans? Cuman buat proposal pembangunan saja belagu. Dinda membalas ucapanku dengan mata menyalang garang. Kalau bukan karena mendadak jadi sekdes, mana bisa bapakmu punya pejabatan? Setidaknya bapakku kerja jujur, nggak kayak pamanmu, koruptor. Timpalku kesal. Apa kau bilang? Dinda sudah mengayunkan tangan hendak menampar, tetapi tangannya ditahan lelaki berbaju kumal di sebelahku. Jangan sentuh istri saya, ujarnya lirih, tetapi penuh penekanan. Aku menatapnya heran. Dia mengucapkan itu nyaris tanpa keraguan. Dih, jangan sentuh anakku dengan tangan kotormu itu, berandal. Ibu Pur menepuk lengan suamiku. Bisa dendam, dia kena virus miskin. Iya, najis, sahut Dinda menarik paksa tangannya. Pak Dindin, jika semua sudah selesai, silakan pulang. Kami mau beres-beres. Mas Hanan tidak menghiraukan ucapan keduanya dan justru memilih jalan tengah, meminta semua orang pergi. Memang ide yang bagus. Pak Didin pun undur diri. Kemudian suamiku yang misterius itu meminta tamu tak diundang kembali rumahnya. Aku tersenyum sambil melirik Dinda yang kesal bercampur gemas. Anehnya, dia selalu mencuri pandang wajah lelaki itu. Mas Hanan memang memiliki wajah rupawan, matanya tegas tetapi teduh. Ia juga selalu terlihat tenang. Itu juga cukup membuatku penasaran. Apa lihat-lihat? Naksir ya? Ocehku saat Dinda masih saja berbalik badan untuk menatap kami yang berdiri di depan pintu. Samar-samar, aku masih mendengar cacian Dinda. Sekali jalang, akan tetapi jalang. Memang pas, jalang berjodoh sama berandalan. Kalian serasi sekali.
Ayo masuk, ajak Mas Hanan, dan aku pun menurut demi kewarasan. Rumah itu benar-benar hanya sebuah bangunan. Tidak ada satupun perabot yang bisa kami gunakan. Kami duduk di atas lantai keramik yang berdebu, tanpa satupun alat kebersihan yang bisa kami pakai. Aku menatap koper berisi pakaianku dan beberapa lembar pakaian bekas Mas Teddy. Postur tubuh kakakku dan Mas Hans tidak jauh berbeda, hanya saja lelaki ini lebih berisi. Sekarang harus bagaimana? Gumamku lirih. Aku bahkan tidak bisa berpikir jernih. Uang pemberian Bapak hanya sisa 3 juta jika aku gunakan untuk membeli perabot. Lantas, uang untuk modal usaha bagaimana? Lelaki ini pasti tidak memiliki pekerjaan. Sekarang kita harus beli beberapa perabot. Kamu tidak mungkin tidur di lantai. Lelaki itu menjawab tanpa menatapku. Suaranya datar. Pakai duit dari mana? Aku menyembunyikan amplop berisi uang di dalam kaos yang kukenakan. Khawatir laki itu akan merebutnya. Jangan disembunyikan. Saya punya uang. Simpan itu untukmu. Aku tertawa geli, mulai membual lagi orang ini. Terus, aku harus percaya. Saya tidak memaksamu. Percaya, tapi saya bilang jujur. Kamu bilang anak Pak Gubernur aja aku bakal percaya biar kamu senang. Maaf, tapi saya memang anak Pak Gubernur. Mas Brandal, I love you. Itu judulnya ya. Penulis Ahzana Ern. Pokoknya novel ini baca sampai tamat hanya di aplikasi KBM App.